Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan merangkum Donghua Shishingji season 7 versi manhwa episode 3 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Tathagata mulai menyelidiki lebih dalam tentang kondisi surga saat ini, hingga akhirnya ia pun masuk ke ruang bawah tanah. Dan di situ ternyata ada pemandangan yang mengejutkan guys. Tathagata yang diam-diam mengintip, ia melihat para prajurit sudah siap untuk bertempur, dan terlihat para jenderal, jinggang, dan raja surga menonton dari atas. Mereka semua ternyata berkumpul di sini. Ada apa sebenarnya? Tanya Tathagata. Dan orang-orang yang sedang menonton di atas itu ternyata adalah Jenderal Surga Timur, Jenderal Sanyan Mata Tiga, dan juga 4 dari 8 jinggang. Mereka adalah murid Jenderal Timur dan Dewa Mata Tiga. Dan juga Jenderal Surga Barat yang saat ini mendapat giliran untuk bertarung. Ia pun mengeluarkan jurus petir rebananya, dan doar, ia langsung memukul rebana yang besar di tengah. Seketika muncullah petir-petir yang mengarah ke rebana-rebana yang lain. Rebana-rebana itu pun melayang dan membentuk lingkaran yang mengelilingi lawannya, yaitu sekumpulan prajurit surga yang telah menjadi zombie. Ayo kita lihat, apa kalian bisa keluar dari lingkaran rebana surga ini? Tapi tampaknya para prajurit itu pun tak gentar sedikit pun. Apakah kau pikir rebana-rebanamu bisa menjebak kami? Ujar mereka. Para prajurit pun langsung menyerang dan akan menghancurkan rebana-rebana petir itu. Mereka dengan brutal memukuli rebana itu, tapi mereka pun terpental karena kekuatan rebana itu guys. Dan terlihat para prajurit zombie itu ternyata dipimpin oleh salah satu jinggang, yaitu Xiao Tian. Ayo terus serang, teriaknya. Ia pun langsung melompat dengan mengeluarkan pedang pentil muternya. Tapi Jenderal Barat pun tak tinggal diam. Ia langsung mengeluarkan tembakan petir rebana yang dahsyat, dan blar, ledakan petir itu langsung membuat semua prajurit terlempar, termasuk Xiao Tian yang kini ia batuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Jangan berhenti, lanjut serang, ucap Xiao Tian yang tak menyerah. Dan mereka pun langsung menyerang bersama-sama lagi, dan blar, sekali lagi para prajurit itu pun terlempar terkena tembakan petir dari Jenderal Barat. Tathagata yang diam-diam menonton, ia pun berkata kalau para prajurit surga mempunyai jiwa membunuh yang sangat kuat, sehingga membuatnya gila dan tak terkendali, mirip seperti naga yang ngamuk di surga waktu itu. Dan terlihat kini Xiao Tian pun terjatuh ke tanah lagi, dan grep, terlihat Dewa Mata Tiga pun tampak geram dan mengepalkan tangannya. Dan kepalan tangan kirinya itu seketika mengeluarkan aura kemerahan. Tampaknya ia sangat geram melihat Xiao Tian, muridnya itu diserang seperti itu. Dan di sisi lain, Tathagata pun juga melihat kalau saat ini Jenderal Barat juga sedang tidak normal, karena Jenderal Barat juga menggunakan serangan yang fatal dan barbar untuk menghajar para prajurit zombie itu. Jelas saja itu bukan seperti latihan taktis. Dan terlihat Xiao Tian pun berusaha bangkit lagi. Ia pun langsung berteriak mengajak teman-temannya untuk segera menyerang lagi. Jenderal Barat pun tanpa ampun mengeluarkan serangan-serangan dahsyatnya. Hei prajurit, bukankah jiwa membunuh kalian sangat tinggi? Ataukah kekuatan raja ini yang terlalu kuat? Haha, ujar Jenderal Barat. Dan ia pun meningkatkan kekuatan petirnya lagi, dan langsung menjalar ke rebana-rebana kecil yang mengurung para prajurit zombie. Xiao Tian pun tak mau kalah. Ia lalu melemparkan tombak dengan sekuat tenaga ke arah rebana di situ, dan jlup, lemparan Xiao Tian pun berhasil menusuk rebana di situ guys. Ia pun langsung melompat mendengkul rebana itu dengan keras. Tiba-tiba saja serangan Xiao Tian itu membuat petir di rebana-rebana itu padam guys. Jelas saja hal itu membuat Jenderal Barat pun kaget. Bagus, ucap Tathagata di situ. Jenderal Timur pun di dalam hatinya juga memuji Xiao Tian, karena dalam posisi yang sudah terpojok, ia mampu bangkit dan menusuk rebana petir milik Jenderal Barat, sehingga memecahkan aliran petir dari rebana itu. Sehingga hal ini membuat ritme serangan rebana itu rusak, sehingga Jenderal Timur pun menilai kalau Xiao Tian layak untuk menjadi seorang jenderal. Ia pun langsung melirik kepada Dewa Sanyan. Tidak heran Anda begitu membanggakannya. Emang dia benar-benar berbakat bos, ucap Jenderal Timur. Mendengar hal itu, Dewa Sanyan yang dingin itu pun hanya mengerutkan matanya saja. Dan terlihat saat ini formasi petir rebana Jenderal Barat sudah menghilang karena telah berhasil dikacaukan oleh Xiao Tian. Dan terlihat ekspresi para prajurit zombie pun semakin beringas dan haus untuk bertempur lagi. Tathagata yang dari tadi mengamati hal ini, ia menilai kalau Dewa Mata Tiga saat ini menyembunyikan kemarahannya. Karena tentu saja Xiao Tian adalah murid kesayangannya dan ia sudah menganggapnya sebagai rekannya.
Dan saat ini Shotian dalam keadaan sulit dan bahaya karena tekanan dari Jenderal Barat. Dan terlihat saat ini Shotian dan prajurit lainnya dikejutkan oleh sesuatu dari atas. Dan tiba-tiba terlihat sosok wujud orang besar berwarna biru. Dan itu adalah wujud perubahan dari Jenderal Barat, guys. Tak disangka hanya melawan para prajurit ini, tapi dia menggunakan kekuatannya sampai seperti ini. Jelas saja ia tidak main-main dan akan membantai mereka semuanya. Ia pun langsung menyerang dengan palu godam petir yang mematikan. Tapi untung saja Shotian segera menghindar. Apa kau pikir raja ini main-main? Satu tanganku ini akan menghantarkan kau pada kematian. Matilah kau, teriak Jenderal Barat, dan ia akan memukulkan palu godam petir terkuatnya untuk membunuh Shotian. Tapi tiba-tiba terlihat tombak emas melesat dengan cepat dan slep. Tombak itu menancap dengan kuat ke palu godam itu dan langsung membuat palu itu retak. Jenderal Barat pun sangat kaget. Begitupun dengan Shotian yang melihatnya. Dan krek duar. Tombak emas itu langsung menghancurkan palu godam sekaligus tangan dari wujud perubahan milik Jenderal Barat itu. Terlihat tombak itu berputar-putar dan terbang ke tangan tuannya. Dan benar saja itu adalah sang Dewa Mata Tiga. Ia yang sudah memegang tombak andalannya. Kini ia melompat dan strak. Kekuatan tombak api itu langsung menebas dan menghancurkan wujud perubahan dari Jenderal Barat, guys. Jenderal Barat pun langsung kaget dengan apa yang dilakukan Jenderal Sanyan. "Hei Dewa Mata Tiga, apa maumu?" teriak Jenderal Barat yang kini berada di belakang Dewa Sanyan. Dan terlihat saat ini Shotian pun langsung berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Tapi Jenderal Barat pun tak akan membiarkannya. Ia pun bersiap untuk mengejarnya. Dan duar, seketika tombak api Dewa Mata Tiga langsung menahan Dewa Tua itu untuk mengejar Shotian, guys. Jelas saja hal itu menambah kebingungan Jenderal Barat. "Hei Dewa, apa maksudmu?" ucapnya. "Shotian, biar aku saja yang mengurusnya. Kamu jangan repot-repot, Jenderal," ucap Dewa Sanyan sambil menoleh ke arah Jenderal Barat itu. Scene kemudian beralih memperlihatkan Shotian yang saat ini mencengkram tembok dengan sangat keras. Otot-ototnya pun keluar semua dengan mata yang memerah. Shotian yang memang sudah terinfeksi kini berubah jadi zombie dan akan mengamuk dan ingin bertarung lagi. Dan tiba-tiba Tathagata pun mendekatinya. "Shotian, apa kau baik-baik saja? Kenapa tubuhmu berubah seperti ini?" tanya Tathagata. Shotian yang sudah tidak bisa menahan jiwa membunuhnya, wajahnya pun terlihat seperti monster yang haus darah. Ia pun langsung menyerang Tathagata di situ. Seketika Tathagata pun langsung mundur dengan tenang dan menotok wajah Shotian dengan jari telunjuk Budanya yang mengeluarkan cahaya. Seketika keluar asap biru yang keluar dari tubuh Shotian dan berangsur-angsur Shotian pun berubah menjadi tenang, guys. Tathagata pun langsung menyuruh Shotian untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Shotian pun langsung berterima kasih kepada Tathagata dan ia pun mulai menceritakan apa yang ia alami. Pada saat itu Shotian dan yang lain sedang berjaga-jaga dan tiba-tiba seorang prajurit mulai kerasukan. Ia pun langsung menyerang prajurit yang lain. Awalnya saat itu hanya satu yang kerasukan, tapi dengan cepat wabah itu menyebar kepada prajurit lain. Hingga akhirnya mereka pun saling membunuh satu sama lain. Prajurit-prajurit yang kerasukan itu hanya bisa tenang apabila ia selesai membunuh dan membantai satu sama lain. Peristiwa ini sama yang dialami naga yang dulu disadarkan oleh Aosue yang tiba-tiba terbakar dan lenyap menjadi abu waktu itu. Dan menurut apa yang dilihat Shotian, prajurit kerasukan yang menekan keinginannya untuk membunuh, dirinya akan langsung terbakar hingga akhirnya mati, guys. Dan yang paling buruk, wabah ini sudah menyebar menyapu surga. Bahkan Shotian sendiri juga mengaku ia tak bisa mengendalikan dirinya sendiri sedikit pun. Tathagata pun hanya terdiam dan terus mendengarkan penjelasan Shotian. Shotian pun meneruskan penjelasannya bahwa tentara surgawi saat ini sedang kacau. Surga kini mengalami bencana. Dan setelah Dewa Sasin mengetahui akan hal ini, ia pun menyuruh para prajurit yang kerasukan untuk pergi ke ruang bawah tanah, termasuk Shotian. Karena itulah mereka kemudian disuruh bertarung melawan para jenderal dan dewa di situ, yaitu untuk melampiaskan semangat bertarungnya yang meledak-ledak itu. Dan para jenderal pun juga tak segan-segan untuk mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Itulah mengapa Jenderal Barat sampai mengeluarkan wujud perubahannya hanya untuk melawan prajurit. Dan apabila mereka sudah semakin menggila dan tak terkendali, maka mereka tak akan diizinkan untuk keluar dari ruang bawah tanah. Itu artinya mereka akan dibunuh, guys. Saya mengerti, ucap Tathagata. Lalu tiba-tiba Shotian pun merasa kalau ia kumat lagi. "Dewa Rulai, tolong aku sudah tidak tahan lagi," teriak Shotian. Tathagata pun bertanya apa yang bisa dilakukannya untuk menolongnya.
"Cepat bunuh aku," ucap Xiaotian. Seketika tubuhnya keluar otot-otot besar berwarna biru dan Xiaotian pun terlihat sangat kesakitan. Di sisi lain, Dewa Sanyan pun saat ini terbang untuk mencari Xiaotian yang telah kabur. Ia pun berkata, "Xiaotian, di mana kamu pergi? Yang aku tahu kamu tidak pernah melarikan diri." Seketika Dewa Sanyan pun langsung teringat ketika surga berperang melawan ras monyet putih. Mereka pun berperang dengan sangat sengit, dan terlihat saat itu Dewa Sanyan dengan kekuatannya menghabisi para monyet itu dengan tombak apinya hingga kepala mereka lepas dari tubuhnya. Sehingga hal itu membuat monyet yang lain pun ketakutan dan akan melarikan diri. "Hei, mau lari kemana kau?" ucap Dewa Mata Tiga. Lalu ia pun segera melesat mengejar mereka. Monyet-monyet itu pun melompat dan turun dari tebing untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba dari belakang Xiaotian langsung melesat dengan cepat. "Dewa Mata Tiga, biarkan aku yang mengurusnya," ujarnya. Dan jelek, dengan cepat Xiaotian langsung menancapkan pedangnya menembus monyet putih yang akan lari itu. Monster ini telah melakukan kejahatan di mana-mana, tapi sayang sekali kau harus kubasmi," ujar Xiaotian dengan percaya diri. Dan ia tak takut tangan dan tubuhnya kotor oleh darah dari monster monyet-monyet itu. Ia pun langsung tersenyum kepada Dewa Mata Tiga. "Dewa, aku telah melakukannya," ucap Xiaotian dengan semangat. Dewa Sanyan pun hanya diam saja melihat anak buahnya itu, tapi dalam hatinya ia sangat bangga. Setelah pertempuran itu, para prajurit pun mandi bersama-sama untuk membersihkan kotoran dan darah-darah yang menempel dari monster-monster monyet putih. Mereka pun saling ngobrol satu sama lain. Teman Xiaotian pun memuji Xiaotian yang pada pertempuran tadi sangat bersemangat dan bisa menghabisi banyak monster monyet. Bahkan ia dengan semangat menghabisi monyet-monyet yang dikejar oleh Dewa Sanyan. "Dewa Sanyan pasti bangga padamu," ucap orang itu. "Hei, jangan bicara omong kosong. Kamu jangan menyanjungku seperti itu hanya untuk membuatku senang." Kemudian Xiaotian mengatakan kalau ia sangat mengidolakan sang Jenderal Mata Tiga. Ia tak akan membiarkan monster-monster aneh itu mengotori jenderalnya itu. Mendengar hal itu, temannya malah tertawa, guys. Dan ternyata saat ini Dewa Sanyan sedang memandangi anak buahnya itu di atas tebing. Dan ia mendengarkan pembicaraan mereka. Dengan wajah agak tersenyum dan bangga dengan sikap Xiaotian kepadanya, dia pun berkata, dengan kemampuanku, monster-monster monyet aneh itu sama sekali tak akan bisa menodai sepatuku." Dan kemudian diperlihatkan Dewa Sanyan yang sedang melatih Xiaotian. Ia kemudian melemparkan tombak emas andalannya kepada Xiaotian. "Xiaotian, gunakan ini." Jelas saja hal itu membuat Xiaotian sangat terkejut karena jenderalnya tiba-tiba saja meminjamkan tombak andalannya untuk digunakannya dalam latihan. Ia tak menyangka bisa menggunakan tombak legendaris dari jenderal idolanya itu. "Jenderal, bagaimana bisa aku menggunakan ini?" ucapnya. "Siapa bilang tidak bisa? Kamu adalah rekanku. Aku rasa kamu sudah mampu untuk menggunakan senjata itu," ujar Jenderal Mata Tiga. Xiaotian pun langsung bersemangat. Ia langsung menari-nari menebaskan tombak legendaris itu ke sana kemari hingga ia pun ngos-ngosan dibuatnya. Ia berkata kalau tombak ini sangat luar biasa dan berat. Ia takut tak bisa mengendalikannya. Dewa Sanyan pun kemudian berkata kepada Xiaotian, "Aku rasa kamu memiliki kemampuan untuk mengendalikan tombak itu. Berusahalah, kamu pasti bisa," ucap Dewa Sanyan memberikan motivasi kepada murid kesayangannya. Xiaotian pun seketika merasa sangat senang dan bangga mendengar hal itu. Scene langsung beralih memperlihatkan Dewa Sanyan yang saat ini terbang untuk mencari Xiaotian. Dan tiba-tiba ia melihat ledakan cahaya yang bersinar terang di depannya. Jenderal Mata Tiga pun langsung menuju ke tempat itu. Dan ternyata ledakan cahaya itu adalah ulah dari Tathagata yang sedang menghabisi Xiaotian untuk mengabulkan permintaan Xiaotian untuk membunuhnya. Terlihat Tathagata menghantam kepala Xiaotian dengan telapak budanya hingga terbenam, guys. Jelas saja hal itu membuat Xiaotian tewas. Dan tiba-tiba seseorang berteriak dengan sangat keras. Dan ternyata itu adalah Dewa Mata Tiga. Ia pun tak terima murid kebanggaannya dibunuh seperti itu. Dewa Sanyan pun sangat marah. Seketika ia mengeluarkan pusaran tombak api untuk menyerang Tathagata. "Dewa Mata Tiga, tolong tenang dulu, dengarkan aku," ujar Tathagata. Tapi Dewa Mata Tiga itu tak mempedulikan perkataan dari sang Dewa Rulai. "Tak usah basa-basi kau, akan kubunuh kau Tathagata." Dan tak mau mati, Tathagata pun dengan cepat mengeluarkan perisai budanya untuk menangkis tusukan yang dahsyat itu. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.